Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Tingkat kemiskinan Indonesia tercatat menurun. Namun ironisnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru meningkat, bahkan melampaui masa puncak pandemi COVID-19. Si kaya dan si miskin. Ungkapan yang sering kita dengar dan sangat relevan dengan kondisi di Indonesia. Ketimpangan antara mereka yang berkecukupan dan mereka yang kurang mampu begitu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi dasar dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi perbedaan yang mencolok dalam masyarakat, baik dari segi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah distribusi sumber daya yang tidak merata. Sehingga, ada orang yang hidup dengan segala kemudahan, sementara yang lain harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hai, namaku Adit. Untuk memahami lebih jauh mengenai ketimpangan sosial, aku bersama rekan-rekanku, Aurel, Dwika, dan Sasha, akan melakukan wawancara terhadap dua orang yang memiliki profesi yang sama, namun dalam kondisi yang berbeda. Berikut adalah video wawancara kami. Silakan ambil posisi duduk ternyaman dan simak video ini. Bondowoso. Bondowoso. Berapa Bakso asli Bondowoso. Ya, itu ya. Di Bali tapi. Bali. Iya. Udah berapa lama jualan, Pak? Saya hampir 20 tahun, 18 tahun. Kalau buat jualan keliling pakai gerobak ini pantangannya apa, Pak? Apa yang susahnya? Ya, kadang ada Satpol PP itu aja. Harus pindah kita kalau enggak pindah kadang ini diambil bekasnya. Kadang diminta KTP-nya. Ke sana nebus pergi. Apa sih keuntungannya, Pak, jualan bakso pakai gerobak ini? Ya kan, ya, kalau bilang ada untungnya, ada. Kalau tidak ada untungnya, ya tidak ada. Capek itu aja. Ya untungnya masih bisa olahraga, Sekalian bisa olahraga ya, nyari, Pak? ya masih bisa nyari uang, rezeki di mana-mana kan gitu. Sekali nyari uang, sekali olahraga. Ya, harus sabar menunggu kan gitu. Kalau tidak sabar ya itu. Karena kita emosi sama siapa kan gitu. Penting sabar. Ya. Udah, Pak? Ya. Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Masih, Pak. Yo. Sebenarnya boleh tahu namanya siapa? Daniel Hamad. Daniel Hamad. Restoran ini dari kapan buka? Baru jalan 3 bulan. jalan keempat. Sebelumnya sempat kayak ada restoran lain gitu nggak, kayak misalnya dalam bentuk makanan kecil atau kerupuk gitu atau gimana? Enggak ada langsung dari Oh, langsung. awalnya dipakai buat pakai setelah kemudian kita dipakai. Oh, biasa. Sebenarnya Ini udah cabangnya. misalnya ada nonton di web series sama di kita. Menurut apa kelebihannya dibandingkan kalau misalnya pakai gerobak? Punya tempat dan punya rasa. Oh, kendalanya kalau dalam ini apa ya, berbisnis ya? Itu mau buat anak ini kayak anak-anak yang keras itu juga bisa dari sini. Tapi lebih, menurut aku lebih enak kayak di tempat ini atau di tempat yang kayak gerobak gitu? Kalau itu sebenarnya bisa masing-masing ya. Tapi kalau kayak sendiri gimana? Lebih nyaman sih. Oh, Hmm. betul aja nih. Terima kasih ya. Nah, itu tadi merupakan hasil video dari wawancara kami. Untuk selanjutnya, rekan-rekan saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai ketimpangan sosial yang ada pada kasus tersebut. Tentu, ketika terdapat sebuah fenomena,
akan ada juga alasan atau penyebab di balik fenomena tersebut. Faktor penyebab kesenjangan sosial dapat dibedakan menjadi faktor internal yang mencakup kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta faktor eksternal yang meliputi letak geografis, kondisi demografi, kurangnya lapangan pekerjaan, serta perbedaan kelas sosial masyarakat. Dalam case ini, kami menemukan bahwa secara internal, ketimpangan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi kedua penjual. Penjual pertama, yakni si tukang bakso gerobak, memiliki kondisi ekonomi yang kurang memadai. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang turut andil berperan dalam outcome kedua penjual tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, yakni Pak Rahmat yang awalnya berasal dari Pulau Jawa namun memilih untuk merantau ke Pulau Bali demi mencari pekerjaan, kami berhipotesis bahwa kurangnya lapangan pekerjaan serta letak geografis dapat menjadi beberapa penyebab dari ketimpangan yang terjadi antara kedua penjual tersebut. Setelah mencari informasi lebih lanjut, kami menemukan bahwa menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, angka pengangguran provinsi tersebut pada tahun 2010, yakni tahun Pak Rahmat memutuskan merantau, mencapai 2.032 juta jiwa atau sekitar 10,57%. Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan dapat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi keadaan Pak Rahmat, sehingga memaksanya untuk merantau ke pulau yang berbeda dari pulau aslinya, yang mungkin ia anggap sebagai solusi terhadap masalah letak geografis. Setelah menggali lebih dalam, kami menemukan bahwa angka preman atau pemalak di Jawa lebih besar dibandingkan di Bali. Hal ini berkontribusi dalam pilihannya untuk merantau ke Bali. Perpindahan ini juga kemungkinan mempengaruhi kondisinya sekarang. Berdasarkan topik yang kami ambil, kami menganalisis bahwa faktor penyebab dari ketimpangan sosial ini juga dapat berupa faktor struktural. Artinya, ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam akses terhadap modal, fasilitas, dan kesempatan ekonomi. Tukang bakso dengan kios kemungkinan memiliki modal lebih besar, akses ke tempat usaha yang lebih strategis akibat modal awal yang dimiliki, sehingga peluang pendapatan pelanggan yang lebih stabil dibandingkan dengan tukang bakso keliling yang menggunakan gerobak. Faktor kultural juga menjadi penyebab dari ketimpangan sosial ini. Status sosial menjadi salah satu penyebab utama, di mana penjual kios dianggap lebih mapan dibandingkan dengan penjual gerobak yang kerap dipandang sebagai pekerja kelas bawah. Selain itu, akses terhadap modal dan pendidikan juga berperan, karena pemilik kios biasanya memiliki modal lebih besar serta pemahaman bisnis yang lebih baik. Sedangkan penjual gerobak sering berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dengan keterbatasan dalam pelatihan bisnis. Budaya konsumsi masyarakat turut mempengaruhi ketimpangan ini, di mana makanan yang dijual di kios dianggap lebih higienis dan lebih disukai oleh kelompok sosial tertentu yang lebih memilih makan di tempat. Regulasi dan peraturan juga menjadi faktor pembeda, karena pemilik kios lebih mudah mendapatkan izin usaha, sementara penjual keliling sering menghadapi razia dan kebijakan yang kurang mendukung. Selain itu, akses terhadap jaringan sosial dan bisnis juga berpengaruh, karena pemilik kios cenderung memiliki koneksi dengan pemasok dan distributor yang memudahkan perkembangan usaha mereka, sedangkan penjual gerobak umumnya mengandalkan modal sendiri tanpa jaringan bisnis yang luas. Dengan demikian, faktor budaya memiliki peran besar dalam menciptakan ketimpangan sosial antara kedua kelompok pedagang ini. Bentuk ketimpangan ini termasuk ketimpangan sosial ekonomi. Apa itu ketimpangan sosial ekonomi? Ketimpangan sosial ekonomi adalah kondisi di mana terdapat perbedaan signifikan dalam suatu distribusi kekayaan dan pendapatan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ini dikatakan sebagai ketimpangan sosial ekonomi karena adanya perbedaan akses terhadap modal dan peluang ekonomi. Salah satu contohnya adalah modal yang terbatas. Pedagang bakso gerobak biasanya memiliki modal yang sangat terbatas. Mereka seringkali memulai usaha dengan pinjaman kecil atau tabungan seadanya. Keterbatasan modal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha, seperti membeli peralatan yang lebih baik, bahan baku berkualitas tinggi, atau memperluas area penjualan. Sedangkan, pemilik bakso ruko biasanya memiliki modal yang lebih besar, baik dari tabungan pribadi, pinjaman bank, atau investasinya. Modal ini memungkinkan mereka untuk menyewa atau membeli ruko, membeli peralatan modern, dan memasarkan usaha mereka secara lebih luas. Contoh ketimpangan sosial ekonomi yang kedua adalah pendapatan yang tidak stabil. Pendapatan pedagang bakso gerobak sangat bergantung pada cuaca, lokasi, dan kondisi ekonomi. Mereka seringkali menghadapi ketidakpastian pendapatan yang membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan, untuk bakso ruko, pendapatan pemilik ruko cenderung lebih stabil karena mereka memiliki lokasi yang tetap dan pelanggan yang lebih luas. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan harga dan menu mereka untuk menarik pelanggan.